Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman atau audiens yang telah menonton video presentasi ini. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Syarizal SEMSI, yang saya hormati yaitu Ibu Nia Aryani Erlin SEMSC, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Riset MSDM. Baiklah, saya Tatiosna dengan NIM 259.188 akan mempresentasikan rencana proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pursuit Organizational Support terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Commitment sebagai variabel mediasi. Baiklah, untuk memulai presentasi, kita akan masuk kepada bab 1. Pertama, yaitu latar belakang. Nah, selama beberapa dekade terakhir, peranan sumber daya manusia menjadi semakin penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai visi tersebut, sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang mana mereka itu dapat berkomitmen, loyal, dan juga dapat berkontribusi lebih terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, kontribusi lebih karyawan terhadap organisasi ini itu dikenal juga dengan istilah Organizational Citizenship Behavior atau OCB. Organisasi sangat mengharapkan sekali karyawannya untuk memiliki perilaku OCB ini, dikarenakan perilaku ini dapat menguntungkan organisasi, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk memahami pentingnya perilaku OCB ini, saya akan melakukan penelitian pada dua buah perusahaan, yaitu pada PT Taspen Persero KC Padang dan juga pada PT Bank Mandiri Taspen KC Padang. Nah, alasan memilih kedua perusahaan ini dikarenakan topik yang diangkat pada penelitian ini itu sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan. Nah, adapun fenomena yang ditemukan itu terkait dengan perilaku OCB karyawan. Nah, di mana di sini saya sudah membaginya ke dalam beberapa indikator dari perilaku OCB itu sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan indikator conscientiousness, di mana pada indikator ini karyawan bersedia bekerja di luar waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, pada indikator altruism, di mana pada indikator ini karyawan bersedia membantu pekerjaan karyawan lain meskipun itu bukan merupakan tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan fenomena yang telah saya jelaskan tadi, terdapat dua faktor yang memicu timbulnya perilaku OCB karyawan. Yang pertama yaitu Perceived Organizational Support atau POS. Nah, menurut penelitian terdahulu, POS ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap OCB. Nah, di mana ini menunjukkan bahwasannya semakin karyawan itu merasakan dukungan organisasi, maka karyawan itu akan semakin menunjukkan perilaku OCB-nya. Nah, namun penelitian lain itu menunjukkan bahwasannya POS ini tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB. Nah, ini menunjukkan adanya research gap dalam bentuk evidence gap terkait dengan inkonsistensi data penelitian. Selanjutnya, faktor yang ikut mempengaruhi OCB ini yaitu Organizational Commitment atau OC. Nah, di mana menurut penelitian terdahulu, OC ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap OCB dan juga memainkan perannya sebagai mediasi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya semakin kuat komitmen seorang karyawan terhadap organisasi, maka mereka itu akan semakin terlibat dalam perilaku positif melalui OCB. Nah, namun penelitian lain itu menunjukkan bahwasannya OC ini tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB. Nah, ini juga menunjukkan adanya research gap dalam bentuk evidence gap terkait dengan inkonsistensi data penelitian. Nah, selanjutnya itu terkait dengan urgensi penelitian. Nah, kenapa penelitian ini harus dilakukan? Nah, itu kenapa? Karena adanya kebaruan penelitian di mana kebaruan ini terkait dengan adanya perbedaan dari segi objek penelitian. Yang kedua adanya research gap dalam bentuk evidence gap seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kenapa ini juga penting penelitian ini? Karena penelitian ini dapat mengukur dampak POS dan juga OC terhadap OCB yang mana itu dapat mempengaruhi efisiensi dan juga produktivitas organisasi. Yang kedua yaitu POS dan OC ini
merupakan faktor kunci dalam pengembangan organisasi. Yang ketiga yaitu adanya peran mediasi ditambahkan dalam penelitian ini, sehingga dengan adanya penelitian ini itu dapat menambah, memperbarui, dan juga melengkapi penelitian sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada identifikasi masalah. Nah, dalam penelitian ini yaitu terdapat dua identifikasi masalah. Yang pertama yaitu beberapa karyawan adalah bekerja di luar waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, beberapa karyawan bersedia melakukan tugas-tugas yang bukan merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, pada penelitian ini itu hanya membatasi pertanyaan penelitian hanya pada variabel perceived organizational support, organizational commitment, dan juga organizational citizenship behavior. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah POS berpengaruh positif terhadap OCB, apakah POS berpengaruh positif terhadap OSI, apakah OSI berpengaruh positif terhadap OCB, dan apakah POS berpengaruh positif terhadap OCB melalui peran mediasi OSI. Nah, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini itu juga ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apakah POS berpengaruh positif terhadap OCB, untuk mengetahui apakah POS berpengaruh positif terhadap OSI, untuk mengetahui apakah OSI berpengaruh positif terhadap OCB, dan yang terakhir untuk mengetahui apakah POS berpengaruh positif terhadap OCB melalui peran mediasi OSI. Nah, adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini, yaitu ada dua. Yang pertama dari segi teoritis dan juga ada praktis. Dari segi teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama itu di bidang MSDM. Dari segi praktis yaitu pertama bagi perusahaan, di mana penelitian ini sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan dalam mendorong perilaku OCB karyawan. Yang kedua yaitu bagi penulis, di mana penelitian ini yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan juga pemahaman serta sarana pengaplikasian teori selama perkuliahan di lapangan. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk kepada bab 2, yaitu pertama bagian kajian teori, yaitu grand theory. Nah, penelitian ini menggunakan teori pertukaran sosial yang mana itu ditemukan oleh Human Society pada tahun 1958. Nah, teori ini menyatakan bahwasannya terdapat hubungan timbal balik antara individu dan juga organisasi yang mana itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, jika kita kaitkan dengan variabel penelitian ini, teori ini menyatakan bahwasannya jika organisasi ini mendukung karyawan secara proaktif, maka karyawan itu akan membalas atau menukarnya dengan loyalitas dan juga komitmen yang ia miliki. Sehingga pada akhirnya karyawan itu akan melakukan lebih dari apa yang dibutuhkan di tempat kerja. Nah, ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya di latar belakang, di mana POS, OSI, dan OCBD memiliki keterkaitan dan juga saling mempengaruhi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kajian teori dari variabel Y, yaitu OCB. Nah, menurut organ, OCB ini merupakan seseorang yang bekerja melebihi tanggung jawabnya di luar deskripsi pekerjaan dan standar yang ditetapkan organisasi. Sementara menurut Firmansyah, OCB ini merupakan perilaku sukarela yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja tanpa diberi imbalan. Nah, adapun faktor yang pengaruh OCB itu ada 3. Yang pertama, perbedaan karakteristik pribadi seperti kepribadian, kemampuan, pengalaman, ketidakpedulian, tidak penghargaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap kerja seperti komitmen organisasi, dukung organisasi, kepuasan kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu faktor-faktor kontekstual, yaitu pengaruh yang berada di luar pekerjaan. Nah, adapun indikator OCB menurut organ 2006 itu ada 5. Yang pertama itu conscientiousness, di mana conscientiousness ini yaitu terkait dengan perilaku yang melebihi prasyarat minimum. Yang kedua itu sportsmanship, terkait dengan toleransi terhadap ketidaknyamanan juga tidak mengeluh. Yang ketiga itu civic virtue, itu terkait dengan partisipasi karyawan. Yang keempat courtesy, terkait dengan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Yang kelima altruism, terkait dengan membantu karyawan lain di luar tanggung jawab pekerjaan mereka sendiri. Selanjutnya kajian teori dari variabel X, yaitu perceived organizational support, di mana menurut Eisenberg et al., POS ini merupakan sejauh mana karyawan memandang organisasi itu dapat menghargai kontribusi dan juga peduli terhadap kesejahteraan mereka.
Nah, adapun faktor yang pengaruhinya itu ada tiga, ada sikap organisasi terhadap diri karyawan, merespon permasalahan hidup karyawan, menjamin kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Nah, adapun indikator POS ini menurut Eisenberger 2002 itu ada tiga, ada fairness, supervisor support, dan juga ada organizational reward and job condition. Selanjutnya itu organizational commitment. Nah, di mana menurut Mayer dan Allen, organizational commitment ini merupakan pernyataan psikologi yang menjadikan hubungan karyawan dan juga organisasi yang mana itu berdampak terhadap keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan keanggotaan dalam organisasi. Nah, adapun faktor pengaruhinya itu ada empat. Yang pertama, karakteristik pribadi, pekerjaan, organisasi, dan juga sifat dan kualitas pengalaman kerja karyawan. Nah, adapun indikator dari OSI ini, menurut Allen dan Mayer 2000, itu ada tiga, ada komitmen afektif, berkelanjutan, dan juga normatif. Baik, selanjutnya itu penelitian relevan. Nah, di mana pada penelitian ini terdapat 8 penelitian relevan yang berkaitan dengan hipotesis dan juga variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dan ini dapat dilihat pada slide. Nah, semua penelitian relevan ini itu memiliki pengaruh positif terhadap hubungan dari ketiga variabel. Baik, selanjutnya itu kita masuk kepada hubungan variabel. Pertama yaitu pos terhadap OCB, di mana semakin besar dukungan organisasi yang dirasakan karyawan, maka semakin banyak karyawan yang secara sukarela melakukan upaya ekstra untuk kepentingan organisasi mereka. Selanjutnya, hubungan antara pos hingga OC, di mana semakin tinggi dukungan diberikan organisasi, maka komitmen karyawan itu akan semakin meningkat terhadap organisasi. Selanjutnya, hubungan antara OC terhadap OCB, di mana semakin baik dan tinggi komitmen organisasi karyawan, maka semakin tinggi pula perilaku OCB yang ditunjukkan oleh karyawan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara POS terhadap OCB melalui peran mediasi OC. Nah, di mana semakin tinggi dukungan organisasi, maka komitmen organisasi itu juga akan semakin tinggi. Melalui pengaruh tidak langsung ini akan semakin meningkatkan perilaku OCB. Nah, melalui peran mediasi ini, itu efeknya akan jauh lebih baik ketimbang tanpa mediasi. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh slide, berikut merupakan kerangka konseptual dan penelitian ini. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Nah, terdapat empat hipotesis penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pos berpengaruh positif terhadap OCB, yang kedua pos berpengaruh positif terhadap OC, yang ketiga OC berpengaruh positif terhadap OCB, dan yang keempat pos berpengaruh positif terhadap OCB melalui peran mediasi OC. Baiklah, selanjutnya itu kita masuk kepada bab 3. Yang pertama itu metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Nah, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan metode survei dan juga pendekatannya itu kuantitatif. Dan untuk tamparan waktu penelitian, tampaknya itu pada PT Taspen Persero KC Padang dan juga pada PT Bank Mandiri Taspen KC Padang. Dengan waktunya itu dimulai pada bulan November 2023 hingga selesai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan itu melalui kuesioner. Adapun jenis dan sumber datanya yaitu jenisnya yaitu data primer dengan sumbernya didapatkan langsung dari responden. Selanjutnya itu populasi dan juga sampel. Nah, dalam penelitian ini itu populasinya itu semua karyawan PT Taspen Persero KC Padang dan juga pada PT Bank Mandiri Taspen KC Padang dengan jumlah 40 orang, di mana seluruh karyawan ini merupakan karyawan tetap semuanya. Nah, untuk sampelnya sendiri itu 40 orang karyawan, di mana semua anggota populasi itu dijadikan sebagai sampel. Nah, selanjutnya itu definisi operasional. Nah, adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu seperti yang terlihat pada slide, di mana variabel OCB, yaitu variabel Y, itu definisi operasionalnya, itu perilaku sukarela karyawan yang bekerja melebihi tugas normal di tempat kerja yang tidak diakui oleh sistem reforma perusahaan. Indikatornya ada 5, yang pertama conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, courtesy, hingga altruism. Yang kedua itu perceived organization support, yaitu variabel X, di mana definisi operasionalnya itu persepsi karyawan terhadap organisasi yang berkaitan dengan keyakinan bahwa organisasi itu peduli dengan kesejahteraan dan menghargai kontribusi karyawannya. Nah, indikatornya ada 3, ada fairness, supervisor support, organizational reward, and job condition. Yang ketiga yaitu organizational commitment, di mana definisi operasionalnya pernyataan psikologis di mana karyawan itu berkomitmen untuk loyal terhadap organisasi demi mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Nah, indikatornya ada 3, ada komitmen afektif, berkelanjutan, juga normatif. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian.
Nah, untuk mengukur variabel yang digunakan, penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 alternatif jawaban, yang mana itu terdiri dari sangat setuju diberi skor 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, selanjutnya yaitu adapun kisi-kisi dari instrumen penelitian ini, yaitu seperti yang terlihat pada slide. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan dua teknik analisis. Yang pertama itu analisis deskriptif dan juga inferensial. Analisis deskriptif yaitu yang digunakan itu pertama persentase, mean, dan juga total capaian responden TCR. Yang kedua itu teknik analisis inferensial. Nah, di mana pada teknik analisis inferensial ini itu menggunakan tekniknya SMPLS dengan softwarenya itu Smart PLS. Nah, adapun yang digunakan yaitu pertama itu model pengukuran atau outcome model, di mana outcome model ini bertujuan untuk menilai validitas dan juga reliabilitas suatu model. Di mana untuk validitas sendiri itu menggunakan konvergen ke diskriminan. Yang kedua model struktural yaitu atau inner model, di mana inner model ini dievaluasi dengan menggunakan R-square dan juga signifikansi. Dan untuk signifikansi ini dengan melihat pada T statistiknya. Yang ketiga itu uji hipotesis, di mana uji hipotesis yang pertama itu hipotesis 1, 2, dan 3 itu dilihat pada nilai T statistiknya. Sedangkan untuk hipotesis 4 yaitu untuk melihat efek mediasinya itu dilihat pada nilainya itu pada tabel total effect dan juga dengan menggunakan uji Sobel. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.